wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba dilihat dulu di sekelilingnya, ada sampah atau tidak? Baik, jika sudah tidak ada sampah, apakah hari ini anak-anak ibu hadir semua? Alhamdulillah, rupanya hari ini anak-anak ibu hadir semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan agar kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Amin ya robbal alamin. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang cerita non-fiksi. Adakah anak-anak ibu yang masih ingat apa yang dimaksud dengan cerita non-fiksi? Iya benar. Jadi, cerita non-fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ibu berharap anak-anak ibu mampu menjelaskan pengertian cerita fiksi. Yang kedua, ibu berharap anak-anak ibu mampu menyebutkan ciri-ciri cerita fiksi. Yang ketiga, ibu berharap anak-anak ibu mampu menyebutkan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks cerita fiksi. Dan yang keempat, ibu berharap anak-anak ibu mampu mengidentifikasi watak tokoh-tokoh yang terdapat pada teks cerita fiksi. Nah, nanti siapapun anak-anak ibu yang aktif dalam pembelajaran, ibu akan berikan nilai tambahan. Mau anak-anak ibu nilai tambahan? Iya. Jika anak-anak ibu mau nilai tambahan, anak-anak ibu harus fokus dalam pembelajaran. Sebelumnya, adakah anak-anak ibu yang tahu apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Iya benar. Jadi, cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian nyata, tetapi hanya berdasarkan imajinasi pengarang saja. Nah, imajinasi pengarang ini diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, tafsiran, dan penilaiannya terhadap suatu peristiwa, baik itu peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan sementara. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak ibu sudah paham apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Iya, jika anak-anak ibu sudah paham, kita akan melanjutkan ke ciri-ciri cerita fiksi. Ciri-ciri cerita fiksi yang pertama adalah bersifat imajinatif atau rekaan yang bisa diolah dari pengalaman, wawasan, pandangan, dan penafsiran isi pengarang. Yang kedua, memiliki nilai kebenaran yang tidak mutlak. Artinya, cerita tidak harus bersumber dari kebenaran. Yang ketiga, susunan cerita tidak mengikuti sistematika tertentu, sehingga pengarang bebas menyusun karangannya. Yang keempat, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang kelima, mengandung pesan moral. Dan yang keenam, bahasa yang digunakan bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Nah, itulah pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Selanjutnya, ibu minta anak-anak ibu membaca dan menjawab pertanyaan yang akan ibu berikan. Di sini, ibu telah menyiapkan contoh cerita fiksi yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Kemudian, ibu juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait cerita tersebut. Nah, cerita dan pertanyaan ini akan ibu bagikan kepada masing-masing anak-anak ibu. Apakah semuanya telah mendapatkan cerita dan pertanyaan yang ibu bagikan tadi? Iya, baik. Jika semuanya telah mendapatkan, ibu minta anak-anak ibu membaca, mempelajari, dan menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Nanti, jawaban atas pertanyaan tersebut akan kita bahas secara bersama-sama. Paham anak-anak ibu? Baik, jika anak-anak ibu sudah paham, silakan baca dan jawablah pertanyaan yang ibu berikan. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah selesai membaca dan menjawab pertanyaannya?
Baik, jika sudah selesai, kita akan membahas secara bersama-sama jawaban atas pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, pertanyaan pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita asal mula Telaga Warna. Ayo, siapa anak-anak Ibu yang ingin menjawab? Hesti, Bu. Iya, Hesti. Silakan Hesti dijawab. Raja, Permaisuri, Putri Raja, dan Rakyat, Bu. Iya, benar ya anak-anak Ibu yang disampaikan oleh Hesti. Jadi, tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita asal mula Telaga Warna ialah yang pertama, Raja atau Prabu, yang kedua, ada Permaisuri, yang ketiga, Putri Raja, dan yang keempat, ada Rakyat. Pertanyaan kedua ialah, sebutkan watak tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita asal mula Telaga Warna. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Leha, Bu. Iya, Leha. Silakan Leha dijawab. Kalau watak tokoh raja, bijaksana, terus penyayang. Kalau permaisuri, penyayang dan baik hati. Terus kalau putri raja, manja dan durhaka sama orang tuanya, Bu. Sedangkan rakyat itu setia. Ya, benar ya anak-anak Ibu yang disampaikan oleh Leha. Jadi, watak tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita asal mula Telaga Warna ialah yang pertama, Raja atau Prabu berwatak arif, bijaksana, dan penyayang. Kemudian yang kedua, Permaisuri berwatak baik hati dan penyayang. Kemudian yang ketiga, Putri Raja berwatak manja, pemarah, dan durhaka kepada orang tua. Yang keempat, ada Rakyat berwatak setia kepada Raja dan Permaisuri. Nah, pertanyaan terakhir yaitu, apa hadiah yang disiapkan oleh Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Ayo, siapa anak-anak Ibu yang ingin menjawab? Rina, Bu. Iya, Rina. Silakan Rina dijawab. Adalah kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni, Bu. Iya, benar ya anak-anak Ibu yang disampaikan oleh Rina. Jadi, hadiah yang disiapkan oleh Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya adalah kalung yang terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Nah, semua pertanyaan telah kita jawab. Agar anak-anak Ibu lebih paham cerita asal mula Telaga Warna, Ibu akan menampilkan video terkait cerita tersebut. Nah, anak-anak Ibu perhatikan ya videonya. Danau Talaga Warna. Dahulu kala, sebuah kerajaan berdiri di Jawa Barat. Kerajaan itu diperintah oleh seorang prabu yang arif bijaksana. Rakyatnya hidup sejahtera. Sayang sekali, sudah bertahun-tahun menikah, prabu dan permaisurinya tidak dikaruniai keturunan. Hingga sang prabu memutuskan untuk ke sebuah tempat yang sunyi untuk berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar memberinya keturunan. Tak lama kemudian, ternyata doa Prabu dikabulkan. Permaisuri mengandung, lalu melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Sang putri pun tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Ia pun sangat disayang dan dimanja. Tak terasa, sebentar lagi putri akan berusia 17 tahun. Rakyat kerajaan mengumpulkan banyak sekali hadiah untuk putri raja yang mereka cintai. Sang prabu yang bijak itu mengumpulkan semua hadiah dari rakyat dan berniat akan membagi-bagikannya kembali kepada mereka. Ia hanya menyisihkan sedikit perhiasan emas dan beberapa batu permata, lalu dibuat menjadi sebuah kalung permata yang indah untuk putrinya. Pada hari ulang tahunnya, rakyat kerajaan pun sengaja datang berduyun-duyun untuk melihat sang putri. Mereka ingin ikut merayakan serta melihat kalung bertaburan batu permata berwarna-warni itu
menghiasi leher sang putri. Pada hari itu juga, Prabu menyerahkan kalung tersebut. Putriku, sekarang kau sedang berulang tahun. Rakyat yang menyayangimu memberimu hadiah kalung ini. Pakailah agar hati mereka senang. Ujar Prabu sambil memberikan kalung yang dimaksud. Aku tidak mau memakai kalung itu. Kalung itu jelek. Jerit sang putri sambil berlari masuk dalam kamarnya. Permaisuri dan semua yang hadir terpana melihat penolakan putri tadi. Berbarengan dengan itu, kalung warna-warni yang indah itu tiba-tiba putus begitu saja, menyebabkan permatanya berserakan di lantai. Melihat keadaan itu, permaisuri terduduk dan mulai menangis. Oleh karena disaksikan banyak masyarakat, lambat laun semua perempuan yang ada di sana turut menangis. Bahkan para pria pun ikut menitikkan air mata. Permaisuri dan semua yang ada di sana tak pernah mengira putri yang sangat mereka sayangi dapat berbuat seperti itu. Saat kesedihan melanda, tiba-tiba di tempat kalung itu jatuh, muncullah sebuah mata air. Makin lama, mata air itu makin membesar hingga membuat istana tenggelam beserta seluruh kerajaan, kemudian membentuk sebuah danau. Danau yang luas itu akhirnya nampak berwarna-warni indah karena pantulan warna langit dan pohon-pohon di sekelilingnya. Namun, masyarakat sekitar percaya kalau warna-warna yang indah di danau itu berasal dari kalung sang putri yang ada di dasarnya. Danau itulah yang kemudian disebut Talaga Warna yang letaknya di daerah Puncak, Jawa Barat. Nah, itulah cerita asal mula Telaga Warna. Jadi anak-anak ibu, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah pemberian yang tulus dari seseorang sebaiknya kita terima dengan baik, meski mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Dan sebagai anak, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Apakah anak-anak ibu sudah paham terkait materi kita hari ini? Untuk menguji pemahaman anak-anak ibu semua, ibu akan memberikan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian cerita fiksi. Pertanyaan kedua, sebutkan tokoh dan watak tokoh yang terdapat pada cerita asal mula Telaga Warna. Pertanyaan ketiga, apa hadiah yang disiapkan oleh Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Pertanyaan keempat, mengapa Permaisuri bersedih dan menangis? Dan pertanyaan yang kelima, sebutkan ciri-ciri cerita fiksi. Jawaban atas pertanyaan ini dapat anak-anak ibu tulis di kolom komentar ya. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian nyata, tetapi hanya berdasarkan imajinasi pengarang saja. Ciri-ciri cerita fiksi ialah yang pertama, bersifat imajinatif atau rekaan, yang kedua, memiliki nilai kebenaran yang tidak mutlak, yang ketiga, susunan cerita tidak mengikuti sistematika tertentu, yang keempat, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa, yang kelima, mengandung pesan moral, dan yang keenam, bahasa yang digunakan bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Kemudian, tokoh dan watak tokoh yang terdapat pada cerita asal mula Telaga Warna ialah yang pertama, Prabu atau Raja berwatak arif, bijaksana, dan penyayang. Yang kedua, Permaisuri berwatak penyayang dan baik hati. Yang ketiga, Putri Raja berwatak pemarah, manja,
dan durhaka kepada orang tua. Dan yang keempat, rakyat berwatak setia kepada raja dan permaisuri. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas minggu depan, Ibu minta anak-anak Ibu membaca bukunya tentang cerita Kasuari dan Dara Mahkota. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila Ibu ada salah kata dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.